Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian psikologi pendidikan dan sumbernya. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Agustina Dwi Safitri, yang kedua ada Anissa Solihatun Hasanah, yang ketiga ada saya sendiri Endang Siti Kamariah, yang keempat ada Lisa Nurul Oktaviani, yang kelima ada Mona Erviana, dan yang terakhir ada Rafika Faradila. Untuk yang pertama akan saya serahkan kepada Mbak Afi. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psike yang maknanya berdarah panas, yang berarti hidup jiwa hantu, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu kejiwaan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducer, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Awalan berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Secara umum, psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan, juga ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Psikologi pendidikan menurut para ahli. 1. Warrington tahun 1978. Psikologi pendidikan berfungsi sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Yang kedua, Sumadi Surya Brata tahun 1984. Psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Oke, lanjut masih di pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli, yaitu ada dari Eliot. Menurut Eliot, psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Terus juga ada dari Anita Wolfok-Hoy. Menurut Anita Wolfok-Hoy, psikologi pendidikan adalah ilmu yang memfokuskan perhatiannya pada proses belajar dan pembelajaran, menerapkan metode dan teori psikologi, dan menjadikannya menjadi teori secara berkesesuaian. Menurut Sandrock, psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan mengajar dalam lingkungan pendidikan. Setelah itu, apa sih konsep dasar dari psikologi pendidikan itu sendiri? Nah, konsep dasar dari psikologi pendidikan itu sendiri adalah pendidikan pada umumnya merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis dalam pendidikan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Psikologi pendidikan juga menjelaskan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usia. Sehingga dalam mempelajari psikologi pendidikan, pendidik akan menyadari dan memahami bahwa peran ia sesungguhnya adalah membuat peserta didik mau dan tahu bagaimana caranya belajar. Nah, tadi untuk teman-teman semua sudah mendengarkan penjelasan dari pengertian psikologi pendidikan dan juga konsep dasarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, banyak sekali ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam. Ini kami ambil 3 macam saja ya untuk teman-teman semua. Yang pertama,
yaitu pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori, prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Yang kedua, pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang terakhir, pokok bahasan mengenai situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Nah, di sini akan saya jelaskan juga tentang tujuan mempelajari ilmu psikologi pendidikan tuh apa aja sih. Nah, di sini ada 5 macam tujuan untuk kita mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi dengan sempurna. Yang kedua, memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang ketiga, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa-siswi. Kelima, yang terakhir, memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa secara individu dan secara umum dalam bentuk tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat psikologi pendidikan. Ada beberapa manfaat psikologi pendidikan bagi para pendidik menurut para ahli psikologi di dunia, yaitu 1. Peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar. 2. Mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik. 3. Mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmunya pada orang lain secara profesional. Yang kelima, mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik. Yang terakhir, mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar baik terhadap diri sendiri maupun orang lain serta berupaya untuk terus memperbaikinya. Oke, next untuk sejarah psikologi pendidikan. Menurut David, pada umumnya para ahli memandang bahwa Johann Friedrich Herbert adalah bapak psikologi pendidikan, yang konon juga masih merupakan disiplin semparan psikologi lainnya. Herbert adalah seorang filsuf dan pengarang kenamaan yang lahir di Oldenburg, Jerman pada tanggal 4 Mei 1776. Di usia 29 tahun, ia menjadi dosen filsafat di Göttingen dan mencapai puncak karirnya pada tahun 1809 ketika ia diangkat menjadi ketua jurusan filsafat di Königsberg sampai tahun 1833. Ia meninggal di Göttingen pada tanggal 14 Agustus 1841. Nama Herbert diabadikan sebagai nama sebuah aliran psikologi yang disebut Herbartisme pada tahun 1820-an. Konsep utama pemikiran Herbartisme ialah aperseptif massa, sebuah istilah yang khusus diperuntukkan bagi pengetahuan yang telah dimiliki individu. Dalam pandangan Herbert, proses belajar atau memahami sesuatu bergantung pada pengenalan individu terhadap hubungan antara ide-ide baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Psikologi pendidikan lebih berkembang pesat di Amerika Serikat, meskipun psikologi pendidikan sendiri lahir di Eropa. Kemudian, dari negara adidaya tersebut, psikologi pendidikan mulai menyebar ke seluruh benua hingga sampai ke Indonesia. Meskipun perkembangan psikologi pendidikan di Eropa dianggap tidak seberapa, kenyataannya psikologi tersebut tidak lenyap atau tergeser oleh perkembangan psikologi pengajaran dan didaksologi. Salah satu bukti masih dipakainya dan dikembangkannya psikologi tersebut di Eropa, khususnya di Inggris, adalah masih diterbitkannya sebuah jurnal internasional
yang bernama British Journal of Educational Psychology. Yang terakhir ada cara untuk menjadi guru yang baik. Itu menurut Suparlan yang mengutip dari Al-Ghazali dalam bukunya bertajuk Ihya Ulum Al-Diyah. Yang pertama itu ada mempunyai rasa simpati kepada pelajar, menganggap serta melayani sebagaimana anaknya sendiri. Itu yang kedua, itu mengikuti tingkah laku dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan dia tidak meminta imbuhan karena perhikmatannya. Yang terakhir, jangan memberi pelajaran sembarangan, nasihat, atau memberikan mereka melaksanakan suatu tugas, kecuali dia benar-benar terlatih dan berpengalaman tentang perkara yang berkenaan. Nah, itu tadi hasil dari kerja kelompok kami dan presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau wonten pertanyaan dari rekan-rekan semua, nanti bisa ditulis dan akan kami tampung terlebih dahulu. Insya Allah, nanti di lain kesempatan jika kita bertemu, jika bertemu secara daring, akan kami sampaikan untuk jawaban-jawabannya. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf, dan jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.